Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Afando Arif Tirtana dengan NIM 068. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tajwid, salah satu hukum tajwid yaitu mad far'i. Mad far'i sendiri secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan menurut istilah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Terus kemudian ini ada pembagian mat, itu yang pertama, mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tobi'i, dan yang kedua mat far'i atau cabang. Mat far'i dibagi menjadi dua lagi, karena hamzah dan karena sukun. Karena hamzah terdapat empat, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silatawilah, dan mat badal. Dan karena sukun ada mat arid li sukun, mat lin, mat iwat, mat tamkin, mat farki, dan mat lazim. Mat lazim sendiri dibagi menjadi empat. Jadi mat lazim mutakol harfi, mat lazim mukhafaf harfi, mat lazim mutakol kilmi, dan mat lazim mukhafaf kilmi. Untuk yang pertama, mat far'i bertemu dengan hamzah. Terdapat mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil adalah mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Contohnya, as-samai, sawaun. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Contohnya, inna a'tainakal kautsar. Kemudian ada lagi wama adraka. Jadi seperti itu. Lanjut ada mat silatawilah. Mat silatawilah terjadi apabila hak dhamir atau kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berharokat. Cara membaca mat silatawilah adalah kadar panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Contohnya, au bihi ada ilmihi ilah. Seperti itu. Lanjut ke mat badal. Mat badal terjadi apabila hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat, yaitu alif, nun, atau ya. Cara membaca mat badal adalah dipanjangkan 2 harokat. Contohnya, imana, utu, amanu. Lanjut, kemudian ada mat far'i bertemu dengan sukun. Dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama, mat arti sukun terjadi ketika wakof, berhenti di akhir ayat, sehingga mematikan huruf terakhir dan sebelum huruf terakhir terdapat mat asli. Cara membaca mat arti sukun adalah kadar panjang bacaannya 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, waturisinin. Kemudian yang kedua ada matlin, terjadi apabila huruf berharokat fathah atau dhamma bertemu dengan ya atau waw sukun dan di depannya terdapat huruf yang dimatikan karena wakof. Cara membaca matlin adalah mat dipanjangkan menjadi 2, 4, atau 6 harokat. Contoh, al-bait, yauma, an-nauma. Jadi seperti itu. Lanjut ke mat iwat. Mat iwat terjadi apabila adanya wakof pada huruf berharokat fathatain kecuali pada huruf tak marbuto. Cara baca mat iwat adalah tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Contohnya, dobaha. Jadi bukan dobahan, tapi dobaha, qodha, subaha, seperti itu. Lanjut ke mat tamkin. Mat tamkin terjadi apabila mat pada huruf ya bertasydid dan berkasroh. Cara membaca mat tamkin adalah dengan panjang 2 harokat. Contoh, wal ummiyina, ummiyina.
An-nibiyina. Rabbiniyina. Jadi ada sedikit penekanan di situ. Kemudian lanjut mad farqi. Mad farqi terjadi apabila bertemunya mad badal dengan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya apakah. Cara baca mad farqi adalah kadar panjang bacaannya 6 harokat. Contohnya, kul az-zakarait Allahu. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut mad lazim musakal harfi. Mad lazim musakal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surah dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Dan hanya terdapat beberapa huruf diantaranya yaitu lam, mim, sama sin. Cara membaca mad lazim musakal harfi adalah diidghamkan dan dibaca panjang 6 harokat. Contoh, alif lam mim ta sin mim. Jadi seperti itu. Lanjut ke mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja, dibaca nama hurufnya pada awal surah dalam Al-Quran. Cara membaca mad lazim mukhafaf harfi adalah kadar panjang bacaannya 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham. Contohnya, nun, tosin, kaf, ha, ya, ain, sod. Seperti itu. Kemudian lanjut ke mad lazim musakol kilmi. Mad lazim musakol kilmi terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membaca mad lazim musakol kilmi ini dibaca panjang 6 harokat. Contohnya, kaf, ha, al-haqqah, dabbah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mad lazim mukhafaf kilmi. Terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mukhafaf kilmi adalah dibaca panjang 6 harokat. Dan mad lazim mukhafaf kilmi ini hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu Yunus ayat 51 dan Yunus ayat 91. Contohnya seperti ini. Al-ana wa qad asayna qablu wa kunta minal mufsidin. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.